13-2-19D. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil tugas saya, yaitu laporan tugas Medlit yang mengenai evaluasi tingkat kepatuhan pasien tuberkulosis terhadap penggunaan obat tuberkulosis di puskesmas. Bab 1 pendahuluannya, yaitu tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis atau disebut dengan TB, dapat merusak paru-paru manusia atau bagian tubuh lain dan mengakibatkan sakit parah dan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di negara-negara berkembang. Keberhasilan suatu pengobatan tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan, sikap dan keterampilan petugas, sikap dan pola hidup pasien beserta keluarganya, tetapi dipengaruhi juga oleh kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Hasil terapi tidak akan optimal tanpa adanya kesadaran pasien, yaitu diri sendiri, bahkan dapat menyebabkan kegagalan terapi, serta dapat pula menimbulkan komplikasi yang sangat merugikan dan pada akhirnya dapat berakibat fatal. Diagnosis yang tepat, pemilihan obat yang benar oleh tenaga kesehatan ternyata belum cukup untuk menjamin keberhasilan pengobatan jika tidak diikuti kepatuhan pasien. Mengkonsumsi obat. Persentase kepatuhan pasien pengobatan jangka panjang terhadap penyakit kronis di negara maju hanya sebesar 50%, sedangkan di negara berkembang jumlah tersebut lebih rendah. Laporan menyatakan bahwa insiden kasus TB diperkirakan 8,6 juta orang dan kasus TB kematian mencapai 1,3 juta pada tahun 2012. Tingginya angka kejadian tuberkulosis di dunia disebabkan antara lain ketidakpatuhan terhadap program pengobatan maupun pengobatan yang tidak adekuat, yaitu telah merekomendasi strategi DOTS, yaitu sejak untuk penanggulangan tuberkulosis sejak tahun 1995, pengobatan tuberkulosis yang memerlukan waktu relatif panjang menjadi penghambat dalam menyelesaikan terapi pasien tuberkulosis. Kepatuhan merupakan hal yang sangat penting dalam perilaku serta hidup sehat. Kepatuhan minum obat anti tuberkulosis adalah mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan penderita patuh dalam mengkonsumsinya. Dalam keadaan ini disebabkan oleh banyak faktor, tetapi yang paling banyak memainkan perannya dalam keadaan ini disebabkan oleh banyak faktor. Yang paling banyak memainkan perannya adalah ketidakpatuhan penderita dalam menjalani pengobatan, kegagalan pengobatan, tetapi TB paru akan meningkat risiko kesakitan, kematian, dan menyebabkan kematian banyak ditemukan penderita TB paru. Di sini berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepatuhan penggunaan obat memberikan kontribusi untuk tercapainya keberhasilan terapi. Keberhasilan terapi tuberkulosis paru dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dalam minum obat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pasien terhadap pengobatan tuberkulosis akan meningkat. Di sini ada perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah yang A, apakah tingkat kepatuhan dalam pengetahuan pasien tuberkulosis paru baik di puskesmas? Yang B, apakah tingkat pengetahuan pasien pengaruh hasil terapi tuberkulosis paru? Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui tingkat kepatuhan pasien dan tingkat kepatuhan pasien tuberkulosis paru. Yang B, pengaruh tingkat kepatuhan terhadap hasil terapi tuberkulosis paru. Manfaat penelitiannya yaitu yang A, dapat menjadi informasi dalam menentukan strategi terapi tuberkulosis. Yang B, menjadi solusi untuk tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Bab 2, di sini yaitu ada pengertian tuberkulosis, yaitu penyakit menular langsung disebabkan oleh Mycobacterium yang sebagian besar 80% menyerang paru-paru. Tuberkulosis termasuk bacil gram positif berbentuk batang dinding selnya mengandung kompleks lipida atau glikopida serta lilin yang sulit ditembus zat kimia.
Umumnya Mycobacterium tuberculosis menyerang paru dalam sebagian kecil organ tubuh lain. Kuman ini mempunyai sifat khusus yaitu yakni tahan terhadap asam pada pewarnaan. Hal ini dipakai untuk identifikasi dahak secara mikroskopis sehingga disebut sebagai basi tahan asam atau yang disebut dengan BTA. Mycobacterium tuberculosis cepat mati dengan matahari langsung, tetapi dapat bertahan hidup pada tempat yang gelap dan lembab, dan jaringan tubuh kuman dapat dorman tertidur sampai beberapa tahun. TB timbul berdasarkan kemampuannya untuk memperbanyak diri di dalam sel-sel fagosit. Di sini ada penularan tuberkulosis, yaitu penderita TB beta positif pada waktu batuk atau bersin. Penderita menyebabkan kuman ke udara dalam bentuk droplet, yaitu disebut dengan percikan dahak. Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3.000 percikan dahak. Droplet yang mengandung kuman dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Orang dapat terinfeksi kalau droplet terhidup ke dalam saluran pernapasan. Jadi peneluran TB tidak masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan. Kuman TB tersebut dapat menyebar masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan. Kuman TB tersebut dapat menyebar dari paru-paru ke bagian tubuh lainnya melalui sistem pernapasan atau peredaran darah, sistem saluran limfa, saluran nafas, atau penyaluran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya dan dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat positif hasil pemeriksaan dahak, makin menular penderita tersebut. Di sini ada pengendalian tuberkulosis. Pengendalian tuberkulosis yaitu sudah berlangsung sejak zaman penjajahan, namun masih terbatas pada kelompok tertentu. Setelah perang kemerdekaan, TB ditanggulangi melalui Balai Pengobatan Penyakit Paru. Sejak tahun 1609, pengendalian TB mulai menerapkan strategi pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung atau yang disebut dengan DOTS yang dilaksanakan di apotek secara bertahap. Sejak tahun 2000 strategi DOTS dilaksanakan. Selanjutnya ada klarifikasi tuberkulosis, yaitu penentuan klarifikasi penyakit. Penderita tuberkulosis memerlukan suatu definisi kasus. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam definisi kasus menurut Depkes RI, yaitu organ tubuh yang sakit. Yang kedua ada hasil pemeriksaan dahak secara mikroskopik langsung, yaitu BTA positif atau BTA negatif. Yang ketiga ada riwayat pengobatan sebelumnya, yaitu baru atau sudah pernah diobati. Yang keempat ada tingkat keparaan penyakit, yaitu ringan dan berat. Di sini ada tuberkulosis paru, yaitu tuberkulosis yang menyerang jaringan parenkimia paru, tidak termasuk pleura atau selaput paru. Yang pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan dahak, TB paru dibagi dalam 2, yaitu tuberkulosis paru BTA positif sama tuberkulosis paru BTA negatif. Tuberkulosis BTA positif yaitu sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif, 1 spesimen dahak hasilnya BTA positif, dan foto rongsen dada menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif. TBA negatif adalah pemeriksaan 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA negatif, dan foto rongsen dada menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif. Yang kedua ada berdasarkan riwayat pengobatan penderita, dapat digolongkan atas tipe pasien menurut Depkes RI, yaitu A adalah kasus, adalah pasien yang belum pernah diobati dengan obat atau sudah pernah menelan obat kurang dari 1 bulan 4 minggu, pemeriksaan BTA positif atau negatif. Yang B ada kasus kambuh atau relaps, adalah pasien tuberkulosis yang sebelumnya pernah mendapat pengobatan tuberkulosis dan telah dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap atau didiagnosis kembali dengan BTA positif, apusan atau kultur. Kasus setelah putus berobat atau disebut dengan default adalah pasien yang telah berobat dan putus, pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau kembali menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama pengobatan. Yang E ada kasus pindahan atau transfer in, adalah pasien yang dipindahkan ke register lain untuk melanjutkan pengobatannya. Tanda-tanda dan gejala klinis tuberkulosis yaitu
Orang dewasa umumnya penderita mengalami batuk yang berdahak terus-menerus selama 3 minggu atau lebih, batuk darah atau pernah batuk darah ataupun ada gejala-gejala dari TB pada orang dewasa adalah sesak napas dan nyeri dada, badan lemah, nafsu makan, dan berat badan menurun. Rasa kurang enak badan atau yang disebut dengan malaise, berkeringat malam walaupun tanpa kegiatan, demam meriang lebih dari sebulan. Selanjutnya ada terapi pengobatan TB yang bertujuan untuk menyembuhkan pasien, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai penularan, dan menyebabkan terjadinya resistensi kuman terhadap obat anti tuberkulosis atau yang disebut dengan OAT. Tindakan penyegah terjadinya penularan dilakukan dengan berbagai cara. Yang utama adalah memberikan obat anti tuberkulosis atau disebut dengan OAT yang benar dalam cukup serta dipakai dengan patuh sesuai ketentuan penggunaan obat. Untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat, dilakukan pengawasan langsung atau yang disebut dengan DOT oleh seorang pengawasan menelan obat PMO. Selanjutnya ada prinsip pengobatan. Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dan lanjutan. Tahap intensif itu ada penderita mendapat obat setiap hasil yang perlu diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya kekebalan obat. Bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, biasanya penderita menular menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. Yang B ada tahap lanjutan, yaitu tahap lanjutan penderita mendapatkan jenis obat lebih sedikit namun dalam jangka waktu lebih lama. Tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman persister atau yang disebut dengan dorma sehingga mencegah terjadinya kekambuhan. Obat tahap lanjutan ada jenis dosis obatnya, yaitu ada yang A ada isoniazid A, dikenal dengan INH, bersifat dokterisis dan membunuh 90% populasi kuman dalam beberapa hari pengobatan. Obat ini sangat efektif terhadap kuman dalam keadaan metabolik aktif, yaitu kuman yang sedang berkembang. Dosis harian yang dianjurkan 5 mg per kilogram BB, sedangkan untuk pengobatan intermittent 3 kali seminggu diberikan dengan dosis 10 mg per kilogram BB. Itu ada rifampicin R, bersifat bakterisid, dapat membunuh kuman dorman yang tidak dapat dibunuh isoniazid. Dosis 10 mg per kilogram BB diberikan sama untuk pengobatan harian maupun intermittent 3 kali seminggu. Di sini ada pirajamin Z, bersifat bakterisis, dapat membunuh kuman yang berada di dalam sel dengan suasana asam. Dosis hariannya dianjurkan 25 mg per kilogram BB, sedangkan untuk pengobatan intermittent 3 kali seminggu diberikan dengan dosis 35 mg atau kilogram BB. Sini ada streptomycin S, yaitu bersifat bakterisid. Dosis hariannya dianjurkan 15 mg per kilogram BB, sedangkan untuk pengobatan intermittent 3 kali seminggu digunakan dosis yang sama. Penderita berumur sampai 60 tahun dosisnya 0,75 gram per hari, sedangkan untuk berumur 60 tahun atau lebih diberikan 0,50 gram per hari. Di sini bersifat sebagai bakteriostatik. Dosis harian yang dianjurkan 15 mg per kilogram BB, sedangkan untuk pengobatan intermittent 3 kali seminggu digunakan dosis 30 mg per kilogram BB. Di sini ada kepatuhan, yaitu pengobatan didefinisikan sebagai jauh mana perilaku pasien sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh tenaga medis mengenai penyakit dan pengobatannya. Tingkat kepatuhan untuk setiap pasien biasanya digambarkan sebagai persentase jumlah obat diminum setiap harinya dan waktu minum obat dalam jangka waktu tertentu. Penderita yang patuh terhadap obat adalah penyelesaian pengobatan secara teratur dalam lengkap tanpa terputus selama minimal 6 bulan sampai 9 bulan. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, yaitu adapun faktor mempengaruhi kepatuhan, yaitu ada yang A ada faktor penderita individu, yang B ada dukungan keluarga, yaitu dukungan keluarga merupakan bagian dari penderita yang paling dekat dan tidak dapat dipisahkan. Penderita akan
merasa senang dan tentram apabila mendapatkan perhatian dan dukungannya dari keluarga. Yang A itu ada sikap motivasi individu ingin sembuh. Terus ada keyakinan, yaitu merupakan definisi spiritual dapat menjelaskan kehidupan. Yang C ada dukungan sosial. Dukungan sosial itu berbentuk dukungan emosional dari anggota keluarga lain, merupakan faktor-faktor yang penting dalam kepatuhan.